Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu akan berbagi nikmat-nikmat Allah kepada sesama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama, dalam rangka tentunya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan makom kita belajar bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu pengetahuan hakikat dari perbuatan amal dan ibadah kepada Allah. Dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, ada beberapa hal yang penting yang wajib kita ketahui, yang akan membuat kita berbagi, ia adalah makom tertinggi di dalam pengetahuan kodrat ilmu, yaitu mengenal antara Allah dengan Allahu. Ini kalau tidak kita selesaikan dengan mata batin kita, pengakuan ini akan mengakibatkan terjadinya kesalahan besar, yang mana kesalahan itu akan muncul kepada pengakuan keakuan diri manusia. Padahal ini adalah kalimat Saud Matsaini, yang mana pengakuan ini ditujukan kepada dirinya, ketuhanannya Allah. Bisa kita bayangkan kalau amalan Allah menjadi amalan diri, di sini akan mengakibatkan suatu kekufuran besar, yang mana pengakuan ini diakui oleh kodrat manusia. Tapi kalau pengakuan ini sudah menjadi pengakuan Allah, Tuhan, dalam pandangan ma'rifatullah kita, batiniyah, ainul basiroh kita kepada Allah, maka pengakuan ini akan menjadi pensaksian yang akan selalu diingat. Inilah yang sebenar-benarnya dikatakan kodrat ilmu tertinggi. Bahkan kalau kita melihat dan bisa menyaksikan tajalli tersebut antara Allahu dengan Allah, disinilah perbedaan antara ilmu dan ibadah.
Kalau hu Allah, aku Allah, ini adalah sebuah pengakuan yang mana sifat mengaku kepada zatnya adanya Allah bersifat ahad. Dan ini bersifat ibadah ma'rifat tuduh. Awaludin ma'rifatullah, berasma Allah. Kalau dia sudah bernama, berasma, kajiannya ibadah. Kalau ibadah hu Allah, aku adalah Allah, dalam arti kekuasaan di tangan asma. Tapi kalau jatuhnya kodrat tajali ini kepada ilmu, awal diri adalah ilah Tuhan tunggal ba'dal awal jadinya, ini akan menjadi kodrat wujud asal mula titik awal jadi, yaitu aku, ada dan tiada Allah. Artinya apa? Keakuan dikala takyinnya pada diri adalah mutlak. Artinya apa? Kalau hu Allah, aku adalah Allah, awaludin marifatullah, agama awal jadi, Muhammad kodrat murni, Muhammad asal awal jadi. Tapi kalau Allah aku adalah penetapan, Allahu, Allah itu aku, ini adalah penetapan. Jadi kita harus bisa membedakan pengakuan dengan penetapan atau suatu ketetapan. Laksana seorang pejabat dengan wakil pejabat. Si pejabat menulis surat, tapi yang membacakan wakilnya. Tetapi tanda tangan di bawah adalah pejabatnya. Nah, inilah perbedaan yang mengaku dengan yang menetapkan. Ditetapkan di Jakarta tanggal sekian atas nama ini nih, oleh ini yang menetapkan. Yang membacakan atas nama inilah yang mengaku. Yang mengaku ada dalam hukum tauhid agama. Awaludin ma'rifatullah. Tetapi yang menetapkan ilah diri, awal diri adalah Tuhan, ilah tunggal wahid awal mula jadinya. Ini adalah penetapan. Dikatakan sebuah napas dalam kajian hu Allah, kenapa diserahkan kepada napas? Napas bukan roh turun naik. Apa iya turun naik? Kita buktikan. Apa ada yang turun, apa ada yang naik? Apa atau atas atau bawah? Ini juga harus menjadi suatu penyelesaian. Jangan ada bahasa di atas dan di bawah dan naik atau turun. Allah itu tidak bertempat. Allazi an-nahya wa aina man aina ayyahna ta'ainu. Innahu, sungguhnya aku tidak pantas engkau cari pada tempat ruang daerah dan waktu, karena aku sudah ada sebelum semua ada. Berarti cerita ilmu pada kodrat hu Allah, Allahu pada kodrat Allahu, tidak ada ruang jarak, tempat dan waktu dalam pembahasannya. Tetapi yang ada adalah kodrat, titik awal mula jadi, titik pada aku wujud, dan titik pada maujud. Nah, ini yang akan menjadi turun naik tadi. Naik pada tahta ketuhanan, turun kepada tahta asma, nama. Jadi kalau kita dalam ibadah sempat menyatukan atau memisahkan hu ke bawah, Allah ke atas, mana ada sebuah zikir memisahkan nama dengan pemiliknya? Di mana ada si diri, pasti ada nama di situ. Kalau kita memanggil dengan zikir, berarti kita tidak bisa mengkalamkan kalam itu menjadi zikir
tetapi sesuatu yang dilihat yang akan disaksikan, dan itu menjadi ingatan zikir yang ketiga setelah melihat dan menyaksikan. Bagaimana mungkin kita memanggil seseorang dengan nama sementara kita melirik ke kiri atau ke kanan, tidak melihat ke yang punya nama? Tidak mungkin terpisah antara dirinya dengan namanya. Mana ada zikir hu Allah, tetapi penyaksian terhadap penglihatan yang akan kita saksikan, itu baru bisa terjadi zikir. Melihat, menyaksikan yang melihat. Tetapi di dalam pernyataan aku Allah adalah suatu pengakuan. Tapi kalau Allahu adalah ketetapan, Allah itu aku, itu ketetapan. Di mana ketetapan itu berlakunya? Ingat, ibarat kita menjalankan sebuah sakaratul maut, apakah kita mengikuti keakuan atau aku atau dirinya atau namanya? Ini kalau di ilmu, kodrat ilmu, dia harus nyata adanya. Maka terbalik zikir ibadah dengan zikir ilmu. Terbalik dalam pandangan batin. Terbalik dalam pandangan batin. Kalau kita beribadah ke dalam, Allah menguasai segala wujud diri, sehingga kita luput dalam kodrat Allah semata. La maujudun illallah. Tapi kalau dalam kodrat ilmu, aku adalah aku. Ini ilmu. Arti ilmu, awal diri adalah Tuhan, ilah, wahid tunggal pada awalnya. Yang kembali siapa? Innalillahi. Alif kembali kepada alif. Jadi kalau kita mengalami ibadah terakhir, yaitu kembali kepadanya, siapa yang kembali? Hanya alif kepada alif. Al-maut, wawnya di atasnya sukun, sukun mati, waw dia, hanya dia yang bisa kembali ke dalam kodrat itu. Al-maut berarti peran penting di dalam sakaratul maut seseorang. Inilah yang kembali alif, aku Allah. Nah, di sini wujud menyatakan tinggi, atas adalah aku. Turun wujud titik adalah Allah. Inilah titik asma, titik husna. Jadi kalau kita melaksanakan zikir kembali kepada ketunggalannya, menuju wujud asal mula dia jadi, maka di saat menarik napas, ditarik adalah aku. Naik aku, turun asma. Di saat kita melepaskan napas, turun asma, tinggal aku kembali kepada diriku. Inilah pentingnya zikirhu Allah dalam ibadah syahadiyah dan ibadah syahadah. Allahu, aku Allah, kembali kepada wujudnya semula. Ini sangat penting. Perjalanan ini dicatat oleh rohani laksana kain putih yang tanpa noda, laksana kertas putih belum ditulis, tapi yang ada di situ hanya ada aku. Kalau kita di tempat kodrat ilmu, pemasangan kodrat ini Allah dalam ibadah, Allahu dalam ilmu,
Ini adalah kajian usulnya diri adalah Tuhan. Mengaji diri sama mengaji Tuhan. Berarti kembali naik setelah ditarik tinggal sukun kosong, asma lebur di dalam sukun, maka maujud aku semata. Inilah aku. Inna lillahi inna ilahihi. Aku kembali kepada Tuhan, menjadi Tuhan. Ini alif kembali kepada alif. Ini adalah kodrat ilmu tertinggi yang sangat menjadi penentu di sakaratul maut seseorang dalam perjalanan rohani, bukan masalah amal baik, amal buruk. Jangan nanti kita kembali kepada asmanya, karena asma adalah nama, bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah aku. Allah adalah asmanya. Kalau kita tidak bisa membedakan kemana kita kembali, kepada asmanya atau kepada akunya. Ini ditentukan oleh kebiasaan rohanimu. Jadi tidak ada istilah ke atas ke bawah. Tidak ada istilah nafas. Naf itu adalah diri, asy itu adalah sesungguhnya. Jadi diri batin yang sesungguhnya itu nafas. Jadi diri batin inilah yang memanggil batin ilah mawujud di dalam satu wujud diri kita. Turunnya batin ditarik di saat dilepaskan Allah. Cukup dengan boleh, dengan Allah boleh. Berarti leburlah kalam asma Allah di dalam sukun, dan wujudlah diri batin berdiri sendiri dengan kata aku. Inilah murni batin mutlak. Akhirnya aku kembali kepada diriku sendiri. Inilah inna lillahi. Maka inilah sangat-sangat penting menjadi amalan di dalam ibadah. Kita mengikuti pengakuan. Di dalam ibadah kita mengikuti pengakuan, di dalam kodrat diri kita mengikuti ketetapan. Ketetapan adalah Allahu, aku, Allah itu aku, dan dalam ibadah Allah, aku adalah Allah. Ini pengakuan dan ketetapan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita memahami zikir besar ini dan bisa melihat tataan makomnya tadi, keakuan. Kalau kita beribadah terbalik, turun, Allah ke atas. Ini pengakuan. Karena awaludin marifatullah, aku, Allah ke atas, marifatullah, awaludin. Tapi kalau awalul wajibun alal insani, maififatul ilahi biistighani, awal pertama jadi adalah dirimu, Tuhan. Diri yang berasal dari Tuhan, ilahinas. Ingat, maka akan naik asma lebur ke dalam batin. Asma lebur dalam batin, wujud batin naik menjadi aku. Berarti aku adalah maujud. Setelah aku maujud, Allah. Asma lebur di dalam kodrat batin. Tinggallah aku.
Berarti benar, apabila kita bersama Allah, berarti kita bersama keakuannya. Jangan nanti Allah, aku Allah, amalannya ke bawah, Allah ke atas. Yang akan berangkat meninggalkan nanti, jangan mengikuti nama, tapi ikutilah dirinya. Makanya naik, ditarik Allah, baru dihantarkan turun. Berarti asma lebur ke dalam batin, batin maujud illah, wahid tunggal. Makanya kembalilah diri alif kepada alif. Jadi dengan kita mengerti pemahaman cara pemakaian dari kodrat ini, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi suatu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling indah dalam bersakaratul kepada Allah, baik dalam dunia maupun dalam ajal. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.